Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, yakni polisi menangkap para pelaku penculikan seorang wanita di depan rumahnya di Jalan Sukanagara, Antapani, Bandung, Jawa Barat. Terungkap motif asmara menjadi latar belakang para pelaku melakukan penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Tangannya dicopot. Oh, pistol. Rekaman CCTV ini menggambarkan bagaimana seorang wanita di Sukanagara, Antapani, Bandung, Jawa Barat tiba-tiba diculik di depan rumahnya. Korban ini juga sempat ditodong dengan senjata api. Kendati demikian, korban kemudian dipulangkan dengan menggunakan ojek pangkalan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun mengamankan 4 pelaku penculikan. Terkuak, pelaku utama DAS sakit hati karena antara korban memutuskan mengakhiri hubungan asmaranya dengan pelaku. Untuk motif di balik kejadian ini adalah di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014. 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan suami, kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Saat kejadian, pelaku tidak melukai korban dan hanya mengambil SIM card ponsel milik korban. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan kasus penculikan IRT ini? Kita tanyakan langsung kepada AKBP Abdul Rahman selaku Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam Mbak Zinka dan Mbak Aprian. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Kasat, selamat siang Bapak. Pak, mungkin boleh diceritakan Pak update terbaru dari kasus ini, Pak? Terima kasih, Mbak, kami jelaskan. Untuk update terbaru, memang kemarin kami sudah menetapkan 4 yang diduga pelaku dalam peristiwa penculikan yang terjadi di Kecamatan Antapani, Kota Batam. Kemudian, terkait dengan perkembangan terkini, kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan senjata api terhadap pelaku inisial D. Sedangkan informasi yang lain seperti halnya kemarin memang sudah kami jelaskan bahwa motif dibalik kejadian ini adalah motif sakit hati oleh si pelaku inisial D kepada si korban dengan inisial SA karena memang terjalin hubungan sebelumnya dan kemudian si korban memutuskan ataupun tidak lagi dekat dengan si pelaku sehingga si pelaku merasa sakit hati sehingga melakukan perbuatan tersebut. Itu, Mbak. Baik Pak Kasat, ini kan kalau dilihat dari rekaman CCTV kemudian juga ada senjata api. Hingga saat ini Pak, keterangan dari pelaku seperti apa? Apakah itu senjata api milik pelaku atau seperti apa Pak? Untuk kepemilikan senjata api, dari keterangan ataupun hasil pemeriksaan kami bahwa si pelaku inisial D ini memperoleh senjata api ini dari seseorang pada tahun 2023. Bisa kami pastikan bahwa kepemilikan senjata api ini adalah ilegal. Artinya tidak mempunyai izin secara resmi ataupun izin-izin yang mengharuskan dimiliki oleh pemilik senjata api. Itu, Mbak, terima kasih. Oke, Pak Kasat, apakah sudah diketahui ada berapa pelaku yang melakukan tindakan penculikan ini, Pak? Untuk pelaku kami sudah amankan 4 orang, sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kepada 4 orang tersebut sudah kami tahan di
Polrestabes Bandung. Oke, baik. Pak Kasat, ini mungkin kalau kita melihat ya motifnya adalah pelaku mengaku sakit hati terhadap korban. Ini sakit hatinya seperti apa Pak Kasat? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Sakit hatinya kemarin berdasarkan hasil pemeriksaan kami, memang pengakuan ataupun hasil pemeriksaan dari si pelaku ini karena memang dari si korban sendiri yang sebelumnya memang ada hubungan antara korban dengan pelaku, sehingga dalam perjalanannya korban sudah tidak lagi dekat ataupun korban ini kembali kepada suaminya yang terdahulu, sehingga pelaku ini merasa sakit hati ataupun cemburu. Kenapa sampai korban balik lagi pada suaminya, itu Mbak. Oke Pak Kasat, kemudian diceritakan bahwa pelaku ini mengambil SIM card-nya korban. Ini kenapa Pak? Alasannya apa? Memang betul pengakuan dari korban. Dari hasil pemeriksaan kami mempertanyakan apakah ada barang-barang yang hilang ataupun perlakuan-perlakuan mungkin yang tidak harus dilakukan. Sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut, korban mengaku bahwa memang dalam mobil tersebut, HP korban itu diambil oleh pelaku. Kemudian SIM card-nya dibuka. Akan tetapi handphone yang si pelaku ini sendiri pun, handphone yang pemilik si korban ini dikembalikan lagi oleh si pelaku, yang diambil cuma SIM card. Adapun tujuannya dari hasil pemeriksaan kami oleh si pelaku bahwa memang tidak ada maksud apapun dari mengambil SIM card tersebut. Itu Mbak, dari hasil pemeriksaan kami. Baik, Pak Kasat, ini kan kalau kita lihat pelakunya ada 4 orang, kemudian 1 mengenal korban, tapi 3-nya tidak mengenal korban. Ini seperti apa kemudian? Apakah disuruh adanya mungkin ancaman atau seperti apa? Baik, untuk 3 pelaku yang kami amankan, sebelumnya memang tidak mengenal korban SA. Jadi ketiga pelaku ini diajak oleh si pelaku inisial D bahwa mereka akan melakukan penagihan hutang kepada si korban. Jadi cerita oleh si pelaku bahwa si korban ini mempunyai hutang kepada si pelaku. Sehingga ketiga orang ini diajak oleh si pelaku untuk menagih hutang dengan diiming-imingkan apabila hutang tersebut dibayarkan akan diberikan imbalan. Namun besarannya imbalan dari si pelaku tidak menyebutkan. Begitu juga keterangan yang kami peroleh dari ketiga tersangka lainnya, memang tidak disebutkan angkanya berapa, namun ketika utang tersebut dibayar, mereka akan diberikan duit oleh si pelaku. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim atas waktunya pada siang hari ini Pak. Selamat siang.